لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وصديقنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وقدر من بخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى بن مريم وصاحب جريج وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة فكان فيها فأتته أمه وهو يصلي فقالت يا جريج فقال يا ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فانصرف ولما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج فقال أي ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج فقال أي ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسة. Al-hadis muttafaqun alaih. Hadis selanjutnya yakni hadis yang muttafaqun alaih yang telah disepakati kesahihan hadis ini oleh dua imam besar dalam ilmu hadis, yakni yang dimaksud Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini telah disepakati kesahihan oleh dua imam besar dan didapatkan ini hadis an Abi Hurairah, ya, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah, yang nama aslinya itu Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Itu nama asli daripada Abu Hurairah, ya, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Beliau Sayyidina Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi ini adalah merupakan salah satu di antara sekian banyak sahabat-sahabat Nabi yang mendapatkan hadis yang banyak dari Rasulullah. Ya. Di antara sahabat-sahabat yang banyak menerima hadis dari Rasulullah adalah Abu Hurairah. Banyak di sini maksudnya di atas 1000 hadis. Dan ternyata yang paling banyak itu justru adalah Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak mendapatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Konon katanya sampai 5.437 hadis. Jauh dibandingkan dengan sahabat yang lain. Padahal Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini, beliau ini bersama Nabi-nya gak lama. Ya, karena memang beliau masuk Islamnya agak terakhir, agak terlambat. Beliau masuk Islam itu tahun 7 Hijriah. Ya, sementara baginda Nabi Muhammad meninggal dunianya tahun 11 Hijriah. Jadi kurang lebih hanya 4 tahun saja bersama Nabi Muhammad. Tapi ternyata dari 4 tahun ini, karena memang Abu Hurairah ini orang yang pertama cerdas, orang kedua dia adalah cukup sering bertanya kepada Rasulullah, dan dia orang yang dipercaya sama Rasulullah. Jadi banyak dia dapat hadis. Nah
dari 5.437 hadis, diantaranya itu adalah hadis ini, di mana wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, lam yatakallam fil mahdi illa salasatun. Lam yatakallam, tidak bisa berbicara bayi, ya, fil mahdi illa salasatun, tidak ada bayi yang bisa berbicara kecuali 3. Kata Nabi, ada 3 bayi yang bisa berbicara, ya. Jadi di dalam perjalanan kehidupan di alam dunia ini, Rasulullah menceritakan ada 3 bayi yang bisa berbicara, yang secara akal mustahil. Bayi di sini bisa kita bedain, bukan umur 10 tahun, ya, tapi umur yang bayi yang baru lahir, masih dalam buaya. Siapa aja tuh bayi yang bisa berbicara? 3 ini. Yang pertama, Isa bin Maryam, ya, Isa bin Maryam, ya. Nah, disandarkan namanya dia kepada ibu. Biasanya kalau anak itu disandarkannya kepada siapa? Bapak. Binnya itu bin bapak, ya. Tapi ini enggak, Isa bin Maryam. Jadi Isa bin Maryam, yakni Nabi Allah Isa alaihissalam, itu bisa berbicara ketika masih dalam buayanya itu. Karena pada saat lahirnya itu Nabi Allah Isa alaihissalam, kaum pada saat itu menuduh Sayyidatuna Maryam perempuan berzina, ya, perempuan berzina. Nah, padahal tidak ada yang paling terjaga kehormatannya adalah kecuali Sayyidatuna Maryam. Sayyidatuna Maryam itu dijagain sama ayahnya itu, ya, Nabi Allah Zakaria itu di dalam satu tempat yang sangat tertutup. Jadi kalau mau masuk menemui Siti Maryam, itu harus melewati 7 pintu dulu, ya, baru ketemu sama Maryam. Jadi kalau begitu terjaga, iya, terjaga benar, terpelihara benar. Nah, kemudian Allah takdirkan dia mengandung dan melahirkan. Lahirnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Ramai dan, ya, menuduh Nabi Maryam berzina dan lain sebagainya. Akhirnya Nabi Siti Maryam tak bisa berbuat apa-apa kecuali dalam gendongan itu mengajak supaya orang menyaksikan, sehingga akhirnya berbicara itu bayi. Nah, Nabi Isa berbicara di hadapan itu. Nah, itu satu bayi yang bisa berbicara. Tadi ada berapa? Yang pertama adalah Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua yaitu wasahibu Jurayz, yakni bayi yang bernama Jurayz, ya, yang menyelamatkan bayi ini daripada Jurayz. Jurayz ini bukan bayinya yang bernama Jurayz, bukan. Tapi wasahibu Jurayz maksudnya bayi yang menyelamatkan siapa? Jurayz. Kenapa? Fakana fiha, ya, wa kana Jurayzun rajulan abidan. Karena yang namanya Jurayz ini adalah seorang pemuda yang dia itu abidan, sangat ahli ibadah, orangnya rajin ibadah. Si Jurayz udah tampan, masih muda, tapi rajin apa? Rajin ibadah, ya, rajin ibadah. Si Jurayz ini, dan dia itu fatakhaza sauma'atan. Nah, dia sampai membuat satu tempat khusus, ya, seperti kayak mushola, tempat dia untuk beribadah. Ya, kalau ada jarak sama rumahnya, ya, taruhlah jarak 10-20 meter misalnya gitu, antara rumah Jurayz dengan mushola atau tempat dia untuk beribadah, ya, untuk beribadah.
Nah, Jures ini tinggal bersama ibunya. Ya, Jures ini tinggal bersama ibunya. Fakana fiha, maka tatkala itu yang namanya Jures berada di dalam tempat musholahnya, sedang melaksanakan apa? Ibadah di situ. Fa'atahu ummuhu, maka datanglah kepada Jures itu ibunya. Ibunya datang nih, yang udah tua itu datang. Dia lihat di rumahnya nggak ada, nggak ada tempat lain kecuali adanya di mana? Di musholahnya. Maka datanglah itu ibunya ke musholah marahnya. Ya, dengan tertati-tati dia jalan. Nah, sampai di sana sementara huwa yusolli. Sementara si Jures sedang melaksanakan apa? Sholat. Ya, sedang melaksanakan sholat. Nah, ketika dia sedang melaksanakan sholat, faqala, kemudian berkata ibunya nih, manggil dia, ya, yang sudah tua ini, kemudian dia sedang jalan tertati-tati ke mushola, ya, pakai tongkat mungkin dia datang. Pas sampai di situ ternyata Juresnya sedang apa? Sedang sholat. Faqala, kemudian manggil ibunya, manggil Jures. Apa? Ya Jures, ya Jures, ya Jures, dengan panggilannya, ya panggilan. Jures dengar gak? Dengar gak? Dengar dia. Tapi karena dia lagi apa? Lagi sholat. Faqala, maka berkatalah dia. Berkata di sini linafsi, di dalam hatinya. Nah, berkata dia di dalam hatinya itu, ya Rabbi ummi wa sholati. Ya. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ummi wa sholati. Ya. Saya ini dalam menyelesaikan sholat. Apakah saya sedang dalam sholat? Ummi wa sholati, apakah saya batalkan sholat, atau saya penuhi ibu saya panggilannya, atau saya menyelesaikan apa? Jadi ada keraguan di dalam diri. Padahal yang manggil siapa? Manggil ibu. Sementara si Jures sedang sholat. Bukan lagi main karambol, bukan. Si Juresnya lagi sholat nih. Ya. Si Juresnya lagi sholat. Makanya ya Rabbi ummi wa sholati. Ya Tuhanku, wahai Allah, ya, ini ibuku datang memanggil-manggilku sementara aku dalam keadaan. Akhirnya fa'aqbala ala sholati. Dia lebih memilih menyelesaikan apa? Sholat. Ya, dia lebih memilih menyelesaikan sholat karena dia pikir dia sedang berhubungan kepada siapa? Allah dalam sholatnya. Ya, dalam sholatnya. Jadi panggilan ibunya tidak dihiraukan sama dia. Bukan gak dengar, sementara karena posisinya pada saat itu dia sedang dalam keadaan sholat. Sehingga akhirnya dia mengambil kesimpulan, lebih baik dia selesaikan dulu sholatnya. Emaknya pulang. Kira-kira kecewa gak? Dia udah jalan payah-payah ini, kemudian sampai di sana nggak ada. Ya, padahal dia lagi butuh banget, pengen disuruh beliin galon air. Gak ada orang yang bawain yang ini. Ya Allah. Pulanglah dia. Fa'aqbala ala salatihi. Maka Sayyidina si Jures ini menyelesaikan salatnya. Fansarafa fala makana minal ghadi. Nah, setelah menyelesaikan, ibunya pulang. Ya, fansarafa, maka pulanglah. Fala makana minal ghadi. Besoknya ibunya datang lagi. Ya, ibunya datang lagi. Ada perlu lagi sama dia. Ya. Falam makana minal ghadi, maka tatkala adalah keesokan harinya, ataku, dia datang lagi nih ibunya kepada siapa? Kepada Jures. Datang lagi dia kepada Jures. Tertati-tati lagi dia jalannya. Gitu. Emang udah apa? Udah tua dia datang. Sampai di sono gua yusolli. Jures lagi ngapain? Lagi sembahyang lagi dia. Emang rajin banget dia sembahyang. Ya, beda tipis sama kita. Ya. Jadi, nah ternyata si Juresnya masih
Faqalat, kemudian emaknya manggil-manggil lagi tuh. Kata emaknya, ya Jures, ya Jures, ya Jures, dipanggil ya dengan dia. Faqalat, dengar nih Jures, ya emaknya manggil-manggil lagi yang kedua kalinya dengan suara yang parah, dengan suara yang itu. Dia udah bayangin tuh emaknya jalan kayak apa gitu. Faqala, kemudian dia ngomong dalam hatinya, ay rabbi ummi wa salati. Ya Allah, saya lagi sholat sementara emak saya manggil. Ya, apa yang mesti saya lakukan? Bingung dia. Fa aqbala ala salati. Kemudian dia menyelesaikan apa? Sholat. Berarti emaknya dipenuhi enggak? Emaknya enggak dipenuhi. Ya, ulang dah ke emaknya. Kecewa kan? Udah berapa kali tuh? Udah 2 kali pulang dan dia mana gerimis lagi. Ya, pulang dah. Falamma kana minal ghadi, maka tatkala di hari yang ketiga, besoknya lagi, ataku, datang lagi tuh dia. Emaknya ini datang lagi. Ya, nemuin si Jures. Wa huwa yusolli, lagi-lagi si Jures lagi ngapain? Ya Allah, ya Rabbana. Ya, lagi sholat tuh dia. Faqalat, maka memanggil-manggilah ibunya lagi. Rada kencengan sekarang, kesel. Udah 2 kali kagak diapain. Ini ya Jures, ya Jures, ya Jures. Dipanggil lagi. Faqalat, dengar itu Jures. Kemudian dia berkata dalam hatinya, ay rabbi ummi wa salati. Ya Allah, saya bingung ini. Saya selesaikan, saya batalkan sholat saya, penuhi ibu saya, atau saya terus sementara saya sedang menghadap kepada ya Allah. Fa'aqbala ala salati. Lagi-lagi Jures memilih apa? Memilih apa? Sholat. Itu sholat kerjaan bayar apa jelek? Hah? Bayar apa jelek? Faqala, kecewalah ibunya. Sudah 3 kali dia berseru, dia panggil, ayah dia, manggil-manggil dia, jalan dia, panas dan lain sebagainya. Sementara tidak pernah dihiraukan oleh si Jures. Pulang dengan perasaan kecewa, terucap dari mulutnya satu ucapan. Faqalat, maka berkatalah dalam hatinya ibunya itu sambil berdoa dia, apa? Allahumma la tumidhu hatta yanzura ila wujuhil mu'isa. Masya Allah, keluar dari mulutnya karena kecewa dia kepada Jures, ya, karena kesel dia lagi butuh pertolongan Jures, tapi dia capek-capek dia jalan untuk dihirauin, bahkan bukan sekali, bukan 2 kali, berapa kali? 3 kali dia kemudian keluar dari mulutnya kekecewaannya itu. Satu doa, Allahumma la tumidhu. Ya Allah, jangan engkau matikan dia. Jangan engkau matikan itu Jures hatta yanzura ila wuduhil mu'isa, sebelum dia dipermalukan atau difitnah dengan berjumpa dengan perempuan berzina, pelacur. Masya Allah, ini yang ngomong siapa nih? Emaknya. Ya Allah, jangan matiin dia dulu sebelum dia kena fitnah. Dia kena ujian sama perempuan yang tukang zina. Masya Allah, ya. Nah, jadi ibunya kesal seperti itu. Dia doakan itu sebelum dia punya seperti itu. Fatazakara banu Israil Juraizan wa ibadatuhu, maka diceritakanlah itu oleh Bani Israel tentang Juraiz dan bapaknya itu. Nah, ini tentang cerita Juraiz. Lalu bagaimana nih ceritanya? Sehingga akhirnya wa kanati imra'atin baghiyun yutamassalu bi husniha. Nah, Juraiz ternyata dia enggak dengar nih emaknya doa yang jelek begitu. Ulang dia, diujilah itu wa kanat imra'atun baghiyun. Maka datanglah itu kepadanya dia ketika si
Jures ini yang terkenal orang yang beribadah, orang yang rajin itu, nah datanglah itu perempuan jahat, ya, perempuan yang baghiyun, yang itu yang suka berzina, yutamassalu bihusniha, yang tampangnya cakep, yang wajahnya cantik, yang bodinya ya bohai bukan gemoy. Ya, datanglah itu perempuan wakanat imro'atun baghiyun yutamassalu bihusni. Kemudian dia datang menghampiri Jures. Faqalat in situm la afitannahu fata'aradat lahu falam yartakid ilaiha. Ya, kemudian datang seandainya kamu sekalian menghendaki saya untuk memuji si Jures, saya siap. Ya, dia ngomong tuh, itu Jures tuh orang yang rajin ibadah, ya. Dia kata dia rajin ibadah juga buat pemimpin sekali udah apa? Lepok dia, gitu, ya. Pokoknya udah begitu di perempuan. Dengan melihat bodinya dia dengan apa segala macam, biarin nggak apa-apa, buat tungguin pulang haji. Ya fa'atat ra'iyan kana yaqi ila sawatihi. Nah, jadi dia kemudian perempuan itu datang mengganggu Jures, ya. Kemana saumatihi, ke tempat apa namanya? Musolahnya itu. Fa'am kasahu min nafsiha fawaqa'a 'alaiha. Yang kemudian si perempuan itu mengganggu si Jures karena Jures memang imannya kuat, enggak terganggu dia enggak tergoda dia. Padahal tuh perempuan datang dengan udah berbagai macam apa gangguan rayuannya Jures sebagainya enak gitu, ya. Dia udah segala macam, enggak, Jures tetap dia apa namanya enggak pernah rodanya kayak begitu, gitu. Dia enggak terpengaruh dengan yang seperti itu. Bukan sekali, tapi beberapa kali. Besoknya datang lagi karena nggak merasa tergoda ini Jures, penasaran, besok gua datang lagi. Kata siapa? Kata nih perempuan, kata nih pelacur. Datang lagi dengan pakaian yang rada-rada transparan, yang rada tipis, yang kelihatan banget betul semuanya segala macam. Datang dia lagi, gangguin lagi. Ternyata dia tidak lagi faham kasahu min nafsiha, enggak terganggu tuh, enggak tergoda dia daripada itu semua. Masya Allah. Berarti imannya kuat kan nih? Aman ya? Ya, sampai akhirnya marah ini. Besok terakhir saya mau ganggu lagi, datang lagi. Bukan hanya dipanggil-panggil, bukan hanya diperlihatkan itu, maaf. Dalam riwayat yang lain, pelacur ini masuk ke dalam tempat beribadahnya, kemudian dia membuka baju. Dia di hadapan Jures, ya. Dia telanjang bulat di hadapan Jures, ya. Udah telanjang bulat di hadapan si Jures. Tapi lagi-lagi dia fa'am kanatku min nafsiha, dan berarti ya sama ada macam istiqomah. Ya, ganggu dia. Masya Allah. Akhirnya dia kesal. Apa yang dilakukan fa'at tatra'iyan, pulanglah dia. Kemudian dia datangin siapa? Ra'iyan, penggembala. Ya, dia kesal nggak bisa gangguin itu, kemudian dia melakukan perbuatan zina dengan penggembala kambing. Ya, dia begitu semuanya. Akhirnya fawaqa'a 'alaihi fahamalat, sampai akhirnya dari beberapa kali dia berbuat zina itu, kemudian perempuan itu apa? Hamil. Ya, perempuan itu hamil. Nah, ketika dia hamil, kemudian dia sebarkan fitnah kemana-mana, ya. Dia sebarkan itu perempuan ini jalan dari satu kampung ke kampung yang lain. Lu kenal Jures ya?
Dia kenal lah, Jules itu orang abid, dia ahli ibadah, rajin ibadahnya ini itu, dan lain sebagainya. Alah, topeng doang tuh, kata perempuan. Topeng doang tuh, modal begitu, gayanya doang. Nih, ya, perut saya, gara-gara dia tuh. Ini perbuatannya dia, ini perbuatannya Jules, dia yang telah menghamili saya. Benar-benar saya berani sumpah nggak bisa berdiri di kolong meja. Saya berani sumpah, kata, ini perbuatannya Jules. Disumpah itu fitnah sehingga kampung semuanya apa? Marah, kurang ajar Jules. Kelihatannya doang, gayanya doang kayak orang apa? Kayak orang yang rajin ibadahnya ini itu segala nggak tahu punya bajingan ya orang. Datanglah itu semuanya sampai akhirnya dibakarlah itu tempat peribadatannya dia. Ya, semua wahadamu sauma'atahu itu dihancurkan semuanya. Waja'alu yadribunahu, ya, kemudian dipukulin itu si Jules. Lu gaya lu, tampang lu kayak begini, gua pikir apa lu pantesan lu pakai kain lu. Terus nah udah semuanya dari keluar tuh kata-kata yang agak pantas digunakanlah semuanya. Akhirnya Jules nggak bisa berbuat apa-apa. Faqala, maka berkata Jules, ya, masa mungkin apa yang kamu mau lakukan kepada aku? Kata Jules. Faqalu, mereka berkata, zannaita bihadhil baghi fawaladat minka. Engkau telah berbuat zina dengan perempuan ini. Fawaladat minka, dan engkau telah melahirkan ini daripada anak engkau, daripada engkau tadi. Dibawa tuh, ya, setelah dia udah ini, kemudian kata Jules, gini dah, saya nggak bisa berbuat banyak, tungguin dia lahir dulu. Ntar kalau dia lahir tuh baik, bawa ke sini sama dia. Sekarang saya mau bela diri juga nggak bisa. Kalian datang udah dalam keadaan apa? Emosi, marah, udah menuduh saya. Sekarang tunggu aja, kan udah dikit lagi mau lahir nih. Ntar kalau udah lahir, barulah dia datang. Ya, nah kemudian datanglah itu fawaladah, ya, maka itu lahirlah perempuan itu, lalu dibawalah itu. Qala aina sabiyu, ya. Kemudian ditanya masih Jules, ya, bayinya udah lahir belum? Udah. Mana tuh anaknya katanya? Fajaru bihi, ya, maka datanglah mereka kepada si Jules. Faqala da'uni hatta usalliyah, ya, tunggu aku sebentar. Kalau memang itu sampai aku melaksanakan sholat dulu lah. Siapa? Jules. Ini orang udah banyak belum? Udah banyak. Itu bayi dibawa kan? Ya. Udah pengen nunjukin dah, tuh keselnya bukan main. Fasolat, maka sholat tadi. Falamma insarafa atasobiyah, ya, fato'ana fi batnihi. Nah, ketika udah selesai sholat, kemudian juga sudah berdoa, memohon kepada Allah, dia minta perlindungan kepada Allah dan lain sebagainya. Falamma insarafa, maka setelah dia selesai atas sobiyah, maka didatangkanlah itu bayinya, dibawa di bayinya oleh masyarakat, ditaruh di atas meja, kemudian fato'ani fi batnihi, lalu bayi itu kemudian ditaruh di tempat mejanya, dipeganglah itu batnihi, perutnya, oleh si Jules. Disaksiin sama orang semua sekampung ini pada nyaksiin enggak? Nyaksiin. Perempuannya ada enggak? Perempuannya ada enggak? Ada tuh, semuanya disaksiin. Nah, kemudian bayinya ditaruh di situ. Setelah itu faqa'ana fi batnihi, maka ditekanlah itu perut bayi tersebut oleh Jules. Waqala, kemudian Jules bilang, apa kata Jules? Ya gulam, man abuka. Dipegang tuh perutnya oleh si Jules. Ya gulam, wahai bayi, man abuka, siapa bapakmu? Ini bayi yang masih merah, ya, dipegang perutnya oleh si Jules. Ya gulam, man abuka.
siapa bapak ente? Bapakmu siapa? Katanya. Qala, kemudian itu berkata itu si siapa? Si bayi ngomong, apa? Fulanun ar-rahi. Bapak saya tukang ngamon kambing. Bapak saya tukang ngamon kambing, RT 3 ya sudah. Ngomong tuh bayi, semua dengar tuh, ya, semua dengar, masya Allah, qala fulanun ar-ra'i, ya, ya, kemudian semuanya itu mendengar daripada si Jures mengatakan itu, masya Allah. Apa yang dilakukan setelah dia tahu? Bayi bisa ngomong, yang secara mereka mustahil kalau bukan karena ini kebenaran ini bayi, ya. Akhirnya mendengar itu semua, fa'aqbalu ala Jurayz yuqabbilunahu wa yatamassahuna bihi. Kemudian mereka pun memeluk Jurayz semuanya, meminta maaf dan lain sebagainya, ya, karena dia telah termakan apa? Fitnah, ya. Akhirnya tuh perempuan malunya gitu. Wa qalu, kemudian setelah mereka minta maaf, setelah mereka mencium, memeluk, ya, daripada ini membersihkan itu tempatnya, wa qalu, mereka pun berkata kepada Jures, ya, baik nabni laka sauma'ataka minaz-zahabi. Maafin kami telah berbuat termakan fitnah dan lain sebagainya, kami telah menghancurkan musholahmu, kami telah lempari dengan kotoran. Nabni laka, kami akan membangunkan buat engkau ini sauma'ataka, yakni musholah tempat ibadah kamu ini, kami akan bangunin dengan apa? Bin zahabin, dari emas dibangunkan. Tuh, saking ininya tuh, akhirnya saya akan bangunkan kamu lagi dengan bagus, ya, karena kami telah merusaknya. Masya Allah. Qala, kemudian si Judas bilang, apa katanya? Ya la a'iduha mintinin, ya. Jangan kau bangunkan dengan emas. Cukup kamu kembalikan saja, ya, sebagaimana mintinin, sebagaimana yang semulanya, ya, dibangunin yang biasa aja. Kama kanat fa'alu, ya, maka mereka pun membangunkan itu sebagaimana semulanya itu dia bangun. Berarti sudah dua tuh yang bisa apa? Yang bisa bicara, padahal bayi, ya. Ini Nabi lagi cerita. Jadi perjalanan waktu ini nggak ada yang bisa bicara, ya, bayi itu kecuali 3. Yang pertama Isa bin Maryam, yang kedua yaitu Jures. Apa yang bisa diambil nih cerita Jures ini? Yang pertama, ulama memberikan gambaran Jures ini abid, ahli ibadah, tapi dia bukan faqih, bukan ahli yang ilmu fikih, bukan penguasai ilmu fikih. Jadi dia hanya ahli ibadah. Kenapa ulama bisa mengatakan itu? Iya, sebab yang dia lakukan itu sholatnya sholat sunnah. Paham? Kalau seandainya dia ahli fikih, sholat sunnah boleh dibatalin kalau orang tua manggil dia. Paham maksudnya? Kecuali sholat wajib. Jadi ada rukhsah, boleh batal. Nah, di situ menggambarkan bahwa si Jures ini hanya abid, orang ahli ibadah, tapi bukan ahli fikih, bukan ulama fikih, sehingga akhirnya dia tetap melaksanakan sholat. Padahal kalau dia batalin, boleh nggak? Boleh, lebih utama dia, ibunya manggil. Apalagi dia tahu rumahnya udah tua, ya. Kecuali sembahyang apa? Fardu. Kecuali sembahyang fardu. Kalau sembahyang fardu, jangan nanti dia panggil kayak begitu. Lagi perang aja masih sembahyang. Iya. Ada sholat namanya sholat siddatul khauf. Itu sholat di waktu apa? Waktu perang. Lagi perang aja mesti sholat. Nah, itu satu. Berarti si Jures bukan ahli fikih. Ya, dia hanya ahli apa? Ibadah.
Ya, yang kedua, ini yang perlu digarisbawahi. Bayangin, betapa bahayanya mulut orang tua. Paham ya? Betapa bahayanya keramatnya mulut orang tua. Ketika dia bilang apa? Allahumma ya la tuminhu hatta yanzura ila wujuhil mu'minah. Karena kecewa, karena kesal, akhirnya keluar doa yang berisikan sumpah. Ya Allah, jangan kau matiin dia dulu sebelum dia kena fitnah dulu dengan pelacur. Saking apanya? Kesel. Padahal juresnya lagi sholat. Dia nggak mau menuhi, nggak mau datengin itu bukan karena dia lagi main, lagi ibadah. Lagi ibadah aja. Doa ibunya, kecewaan ibunya masih dikabulin sama Allah. Paham maksudnya? Padahal juresnya lagi. Bagaimana kalau seandainya tuh jures lagi berbuat maksiat, emaknya kecewa, doain kabul nggak? La ilaha illallah. Apalagi yang ini lagi dalam kondisi berbuat baik aja, ibunya suaranya itu, doanya masih didengar sama Allah. Makanya hati-hati kita jadi orang tua, terutama ibu. Ya jangan sekali-kali nih ngomong dengan omongan yang gak pantas buat anak kita. Ntar jadi doa tuh. Ya, lu susah banget bilang lu rasain lu bakalan susah lu punya anak lu ntar. Lu jangan tuh yang kayak begitu. Mulut orang tua itu sangat keramat sekali. Ya, mulut orang tua. Apalagi doa orang tua itu kepada anaknya itu seperti doa seorang nabi kepada umat. Doa walidi lil waladihi kadua umat nabi di umatnya. Doanya orang tua kepada anaknya itu seperti doa nabi kepada anak. Kepada siapa? Umat. Doaul anbiya mustajab. Sementara doanya para nabi adalah mustajab, enggak pernah ditolak oleh Allah. Nah, itu gambarannya. Yang perlu kita ambil. Yang pertama, kalau sembahyang sunnah masih diperbolehkan untuk apa? Dibatalin untuk sembahyang. Kalau ada yang lebih bahaya, itu anak kita lagi di pinggir sumur. Kalau kita sembahyang terus bisa apa? Kecemplung nih anak. Berhentiin boleh. Ya, berhentiin boleh. Kita berhentiin, tarik, ambil. Dalam kondisi yang bahaya boleh kita ini. Ya. Nah, kemudian yang kedua, jangan sekali-kali daripada orang tua dia berkata yang tidak baik, ya. Nah, dua ada tuh. Kemudian wa baina sabiyyun yardahu min ummihi famarra rajulun raqibun ala dabbatin farihatin wasaratin hasanatin. Nah, kemudian bagi yang keberapa? Yang ketiga, wa baina sabiyyun, dan di antara kami yakni ada bayi. Yang ketiga, maksudnya yardahu min ummihi, di mana bayi ini ya sedang menetek. Yardahu yaitu menetek min ummihi dari ibunya. Famarra rajulun raqibun ala dabatin. Nah, ketika pada saat sedang menetek pada ibunya, famarra, kemudian berlalulah rajulun, seseorang, raqibun ala dabatin, yang sedang naik kuda, ya, yang sedang naik kendaraan yang bagus, farihatin, ya, wasaratin wa hasanatin, yang dimana kendaraannya bagus, kudanya bagus, dan juga orang itu adalah orang yang tampan. Dia lagi netekin nikmatnya, lagi netekin bayi. Kemudian pas lagi netekin ada yang lewat, komersi, ya, ada yang lewat, emaknya ngelihat, udah gitu orangnya cakep lagi. Apa kata emaknya? Ya, ketika melihat seperti itu, kemudian emaknya bilang, ya,
Allahumma ij'al ibni misla hadza. Ya Allah, ij'al ibni, jadikan anakku ini misla hadza. Biar kayak dia tuh udah cakep, naik NMAX lagi. Yang ngomong siapa nih? Emaknya yang ngomong, ngelihat laki-laki yang begitu. Kemudian Allahumma ij'al ibni misla hadza. Kemudian ya Allah, jadikanlah anakku ini seperti orang itu. Nah, melihat mendengar itu, fataraka sadiya wa aqbala ilaihi fanazara ilaihi. Ini bayi dengar emaknya berdoa model kayak begitu, fataraka, kemudian dia tinggalkan, yakni dia lepaskan itu isepan tetenya, wa aqbala ilaihi, kemudian ini anak nengok melihat siapa tuh orang yang sedang naik apa tadi? Yang lagi naik mobil, yang lagi naik motor, yang lagi naik kendaraan yang bagus, nengok dia. Dia lepas tuh tetenya, isepan tetenya, kemudian dia berbalik, itu balik melihat kepada dia. Pada saat itu wa aqbala ilaihi fanazara ilaihi, kemudian dia lihat tuh yang laki-laki itu. Faqala, ngomong di bayi. Apa kata bayi? Allahumma la taj'alni mislahu. Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Berlawanan sama siapa? Mamanya. Tuh, nolak nih dia. Dibalik ngomong, Allahumma la taj'alni mislahu. Ya Allah, jangan engkau jadikan aku seperti laki-laki itu. Summa aqbala sarihi, kemudian dia kembali lagi nempel lagi habis begitu. Ngomong begitu doang tuh bapaknya. Masya Allah. Faja'ala yartadi'u. Nah, kemudian dia pun kembali apa? Menetek lagi. Faka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahdi irtidahu bi'adwi sababati fihi. Itu sampai Rasulullah itu seolah-olah melihat Rasulullah mempraktekkan itu, dilepas neteknya, kemudian setelah ngomong begitu dibayi apa lagi? Netek lagi, dicontohin seperti sedang melompat jaring. Itu Nabi, seperti kayak begitu. Itu perempuan, Masya Allah. Nah, kemudian setelah melihat yang seperti itu, Rasulullah wa huwa yahdi ridhahu bi asbi sabaqata bihi faja'ala yamusuha summa qala wa muru bi jariyatin wa hum yadribunaha wa yaquluna. Kemudian setelah dia seperti itu, dia lihat lagi, dia lihat ada orang yang berjalan, dia mendapatkan seorang budak perempuan sedang dipukulin oleh orang-orang. Lagi dipukulin nih. Tadi dia melihat ada orang yang jalan pakai mobil yang bagus, orang hitam. Nah, sekarang yang dia lihat ada jariyah perempuan, budak, wahum yang dibunuh, yang budak ini sedang dipukulin. Wa yaquluna zanaiti sarati, engkau penzina, engkau pencuri. Ini perempuan ini sedang dipukulin, sedang dianggap, dikatain sebagai penzina, dikatain sebagai apalagi tadi itu, pencuri. Kemudian budak itu wahia taqulu, kemudian berkata di budak sambil dipukulin, dia mau minta ampun itu. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hanya kepada Allah lah pertolongan. Tidak ada pertolongan kecuali pertolongan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, ngelihat nih emaknya sambil ngapain? Netek. Jadi sambil netekin, dia lihat ada perempuan budak lagi diseret-seret, lagi dipukulin, lagi dikata di penzina kamu, pencuri kamu, dan lain sebagainya. Sementara perempuan budak ini minta pertolongan, hasbi Allah wa ni'mal
Oke. Nah, ibunya melihat segitu. Apa katanya? Faqalat ummuhu. Ini ibu ngomong. Apa kata ibunya? Allahumma la taj'al ibni mislah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jangan engkau jadikan anakku seperti perempuan ini, budak ini. Ya, dia enggak mau anaknya seperti budak yang sedang diapain? Sedang disiksa karena telah dituduh mencuri dan berbuat zina. Ah, kemudian itu ya Allahumma la taj'al ibni mislah. Fataraka rada'an. Bayinya dengar. Padahal dia tadi lagi ngapain? Lagi isep. Kemudian dia dengar fataraka rada'an. Dia lepas tuh isepannya, teteknya itu. Wa nazara ilaiha. Dia menoleh, dia lihat ini perempuan yang tadi dipukulin. Dilihat sama dia. Dilihat tuh bayi. Kemudian faqala, ngomong lagi di bayi. Apa kata bayi? Allahumma ja'alni mislaha. Ya Allah, jadikanlah aku seperti dia. Ya, bayi ini ngomong, jadikanlah aku seperti dia katanya. Ya, malah apa namanya? Terbalik, ya seperti itu. Nah, fahuna lika tarajal hadis, maka terjadilah itu kemudian satu dialog antara emak sama anak. Padahal anaknya masih apa? Masih bayi. Faqala, ya. Kemudian marra rajulun ahadun khairah. Faqultu Allahumma ij'alni ibni mislahu. Faqulta Allahumma la taj'alni mislahu. Ini ngomong ke bayi. Kata siapa? Namanya tadi. Ya maka rajulun hasanul hayat, ada laki-laki jalan pakai kendaraan bagus, orangnya cakep ini itu. Kemudian Allahumma ij'al ibni mislahu, kemudian aku berdoa supaya engkau jadi seperti dia. Fakul ta'ala engkau bilang Allahumma la taj'alni mislahu. Ya Allah, jangan engkau jadikan aku seperti dia. Sekarang wa maru bihadhihi amma wa hum yadhibunaha. Sekarang yang kedua, aku lihat ada perempuan budak yang sedang dipukulin, dicambuk dia. Dia kemudian diteriak-teriakin dia sebagai penzina segala macam. Wa yaqulu zanati sarati. Ini orang pada yang bilang penzina kamu, pencuri kamu. Kemudian aku bilang kata ibunya fakultu, kemudian aku berdoa, Allahumma la taj'al ibni mislah. Ya Allah, jangan jadikan anakku seperti itu. Fakulta, malah engkau berdoa, Allahumma ij'alni mislah. Engkau malah ngomong, ya Allah, jadikanlah aku seperti dia. Lu bagaimana sih toh? Lu ngapa ngomong begitu? Padahal kan dia pukulin, dia segala macam gitu. Apa qala, kemudian berkatalah ya si siapa namanya? Bayinya itu. Ya, kemudian bayinya itu bilang, apa kata bayinya itu? Ya. Wa inna hadhihi yaquluna zannaiti walam tazni wa sarabti walam tasrik. Ya. Makanya kata dia, engkau bilang apa namanya? Fakulta Allahumma ij'alni mislaha. Qala inna zalika rajula kana jabaran. Iya Bu, kenapa aku enggak mau seperti laki-laki tadi yang naik kendaraan yang bagus, ya kemudian orang yang cakep dan segala macam. Inna zalika rajula, sesungguhnya laki-laki itu kata sang bayi itu kana jabaran, dia adalah penjahat. Tuh apa namanya? Kendaraan yang dia pakai hasil curian, ya kemudian tampangnya dan lain sebagainya. Ya, makanya fakultu, maka aku minta sama Allah, Allahumma taj'alni mislahu, jangan jadikan aku seperti dia. Tapi wa inna hadhihi, sesungguhnya perempuan ini, ya yaquluna zannaiti, ya yang dimana orang-orang teriak dia sebagai penzina, sebagai pencuri. Kata dia, zannaiti, orang pada ngomong begitu, walam tazni, sementara perempuan itu bukan penzina, tapi hanya diapain? Difitnah saja. Wasarati, dibilang pencuri, walam tasrik, perempuan itu bukan pencuri katanya. Kata siapa? Kata si bayi, fakultu, maka aku bilang, Allahumma ja'alni mislah. Ya Allah, jadikanlah aku seperti perempuan itu. Tuh, Masya Allah.
Ya, nah ini menggambarkan dari apa tentang apa namanya yang Allah berikan kepada sesuatu yang tidak lazim, yakni bayi bisa apa? Bisa ngomong, ya, bisa ngomong. Ternyata ada 3 bayi yang bisa berbicara, Nabi Isa, Jures, dan bayi seperti itu. Tapi beberapa tahun yang lalu ramai di perut kandungan ibu ada apa? Ada suara, ada desa itu. Gua taunya dipakai alat, ya, apa supaya bisa keluar dia begitu. Ya, jadi ini cukup. Hadis ini memberikan tidak ada yang tidak mungkin bagi siapa? Bagi Allah. Ya, menurut kita tidak mungkin bayi bisa berbicara, tapi menurut Allah tidak ada yang tidak mungkin. Satu, kita tetap sandarkan segala sesuatu ini kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin bagi manusia, tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita berusaha, terus kita berdoa dan dekatkan diri kepada Allah. Kewajiban kita hanya sekedar berusaha. Kita tidak wajib untuk menentukan. Yang menentukan itu siapa? Tapi kalau berusahanya wajib nggak? Wajib. Wajib kita tetap berusaha, tapi kita tidak wajib untuk menentukan, karena yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, demikian muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesohihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, masya Allah. Mudah-mudahan ada manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina